Namo Buddhaya. Halo, ketemu lagi dengan Bunda Memki. Sudah siap belajar matematika bersama Bunda? Hari ini kita akan belajar soal cerita tentang operasi hitung campuran pecahan. Tugas kalian adalah menyaksikan dan menyimak baik-baik video berikut. Contoh-contoh soal cerita operasi hitung campuran pecahan. Apa saja sih langkah-langkahnya untuk menyelesaikan soal cerita operasi hitung campuran pecahan? Yang pertama, kita harus membaca dan memahami ceritanya terlebih dahulu. Lalu, kita menentukan ringkasan cerita dengan mencari hal-hal penting yang kita peroleh dari cerita tersebut. Dan urutan mengerjakan atau penyelesaiannya harus sesuai dengan jalan cerita. Sebelum kita lanjut dengan soal cerita, di sini Bunda tambahkan, tahukah kalian bahwa tanda sama dengan dapat mengubah operasi hitung sebuah bilangan menjadi kebalikannya? Bagaimana caranya? Jika bilangan tersebut berpindah tempat melewati tanda sama dengan. Contohnya, yang pertama, diketahui 20 ditambah A adalah 36. Maka, untuk menentukan A, kita pindahkan angka 20-nya. Angka 20 di sini adalah sebagai penjumlah. Jika angka 20 berpindah melewati tanda sama dengan, maka angka 20 akan berubah menjadi kebalikannya, yaitu kebalikan penjumlah adalah pengurang. Maka A sama dengan 36 dikurang 20. A sama dengan 16. Contoh berikutnya adalah diketahui 20 dikali B sama dengan 60. Maka untuk menentukan B, 20 harus berpindah tempat melewati tanda sama dengan. Angka 20 di sini sebagai pengali. Jika angka 20 berpindah melewati tanda sama dengan, maka angka 20 berubah menjadi kebalikannya pengali, yaitu pembagi. Maka B sama dengan 60 dibagi 20. Hasilnya B sama dengan 3. Soal yang pertama, Bu Laila memiliki 3 bungkus tepung terigu, di mana tiap bungkus beratnya 0,75 kg. Untuk membuat kue, Bu Laila menggunakan 1/4/5 kg tepung terigu. Pertanyaannya, berapa kilogram sisa tepung terigu Bu Laila sekarang? Oke, hal yang pertama kita kerjakan adalah kita tentukan berapa berat tepung terigu Bu Laila. Berat seluruh tepung terigu Bu Laila adalah 3 bungkus dan tiap bungkusnya beratnya 0,75. Artinya adalah operasi hitung perkalian. 3 dikali 0,75. Kita rubah jadi pecahan biasa menjadi 3/1 dikali 75/100. 3 dikali 75 hasilnya 225, 1 dikali 100 hasilnya 100. Kita sederhanakan dengan membagi dengan 25. Hasilnya adalah 9/4. Untuk membuat kue, Bu Laila menggunakan tepung terigu sebanyak 1/4/5 kg. Artinya, seluruh tepung terigu Bu Laila akan berkurang. Maka sisa tepung terigu Bu Laila sekarang adalah 9/4 dikurang 1/4/5. Kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 9/4 dikurang 9/5. Di sini penyebutnya berbeda sehingga kita harus samakan penyebutnya dengan menentukan KPK dari 4 dan 5, yaitu 20. 4 kita kalikan dengan 5, maka 9 kita kalikan juga dengan 5. 5 menjadi 20 kita kalikan 4, maka 9 dikalikan dengan 4. Hasilnya 45/20 dikurang 36/20. Hasilnya adalah 9/20 kg. Soal yang berikutnya.
Pak Rudi memanen buah jeruk sebanyak 6 karung. Berat tiap karung adalah 21,1/3 kg. Setelah semua jeruk diangkut dengan mobil, ternyata sebanyak 10,5 kg buah jeruk Pak Rudi rusak. Berapa kilogram buah jeruk Pak Rudi yang masih baik? Langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu berat semua jeruk yang dipanen oleh Pak Rudi. Ada 6 karung, berat tiap karung adalah 21,1/3. Maka berat seluruh jeruk Pak Rudi adalah 6 dikali 21,1/3. Kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 6/1 dikali 60/4/3. Kita dapat sederhanakan dengan 6 dan 3 kita bagi dengan 3. Artinya 6 dibagi 3 hasilnya 2, 3 dibagi 3 hasilnya 1. Maka 2 dikali 64 dan 1 dikali 1. Hasilnya 128/1 kg. Buah jeruk yang rusak adalah 10,5 kg. Kita rubah jadi pecahan biasa menjadi 105/10 kg. Maka buah jeruk yang masih baik, artinya seluruh buah jeruk Pak Rudi kita kurangi buah jeruk yang rusak. 128/1 dikurang 105/10. Penyebut 1 dan 10 kita samakan penyebutnya menjadi 10. Jadi 1 dikali 10 maka 128 dikali 10 dan 10 dikali 1 105 dikali 1. Hasilnya menjadi 1280/10 dikurang 105/10. Hasilnya adalah 1175/10. Bisa kita sederhanakan dengan membagi 5. Hasilnya menjadi 235/2. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, kita rubah menjadi pecahan campuran 117 1/2. Atau kita juga bisa rubah pecahan ini menjadi desimal. Dari pecahan yang tadi 1175/10 menjadi 117,5. Lanjut soal berikutnya. Bu Salma membeli baju di toko online. Harga baju tertulis Rp250.000. Khusus di hari tersebut, ada potongan harga sebesar 12% dari harga baju. Pertanyaannya, berapa potongan harga baju yang akan dibeli Bu Salma? Yang berikutnya, berapa uang yang harus dibayarkan Bu Salma untuk membeli baju di toko online jika dikenakan ongkos kirim sebesar Rp10.000? Oke, langkah yang pertama adalah harga baju sebelum didiskon atau dikenakan potongan harga adalah Rp250.000. Potongan harga atau diskon adalah 12% dari harga baju. Masih ingat kata dari? Kata dari berarti artinya adalah operasi hitung perkalian. Maka potongan harga atau diskonnya adalah 12% dikali 250.000. Jadi kita cari nilai sebenarnya dari potongan harga tersebut. Maka kita rubah jadi pecahan biasa menjadi 12/100 dikali 250.000 per 1. Nolnya bisa kita sederhanakan lagi dengan membagi 100. Maka 12 dikali 2.500, 1 dikali 1. Sehingga hasilnya adalah Rp30.000. Jadi, potongan harga 12% adalah Rp30.000. Lalu, uang yang harus dibayarkan Bu Salma, kita hitung dengan cara harga bajunya tadi Rp250.000. Lalu mendapat potongan harga Rp30.000. Artinya potongan harga, maka harganya semakin berkurang. Jadi 250.000 dikurang 30.000 adalah Rp220.000.
Lalu Bu Salma dikenakan ongkos kirim sebesar Rp10.000. Jadi uang yang harus dibayarkan Bu Salma adalah Rp220.000 ditambah Rp10.000, hasilnya Rp230.000. Perhatikan soal berikutnya. Dari hasil penjualan jeruk Pak Rudi memperoleh uang sebanyak Rp1.500.000. Pak Rudi menggunakan 2/5 dari hasil penjualan untuk membeli bahan bakar. Pak Rudi menggunakan 1/3 dari hasil penjualan untuk membeli keperluan keluarga dan sisanya untuk ditabung. Pertanyaannya, berapa jumlah uang yang ditabungkan oleh Pak Rudi? Di sini terlihat ada kata dari. Masih ingat? Dari artinya perkalian. Kita tentukan dulu uang yang digunakan untuk membeli bahan bakar, yaitu 2/5 dari hasil penjualan. Kata dari kita ganti dengan kali dan hasil penjualan kita ganti dengan angka Rp1.500.000. 2/5 dikali Rp1.500.000 kita rubah jadi pecahan biasa. 2/15 dikali Rp1.500.000 per 1. Di sini kita bisa sederhanakan 15 dan Rp1.500.000 masing-masing dibagi dengan 15. 15-nya menjadi Rp1.500.000 menjadi Rp100.000 dan 15 menjadi 1. Maka sekarang operasi hitungnya adalah 2 dikali 100.000 per 1 dikali 1. Hasilnya adalah 200.000. Jadi, untuk membeli bahan bakar, Pak Rudi menggunakan uang sebanyak 200.000. Lalu untuk keperluan keluarga adalah 1/3 dari hasil penjualan. Kita ganti kata dari menjadi tanda kali dan hasil penjualan kita ganti dengan Rp1.500.000. 1/3 dikali Rp1.500.000 kita rubah jadi pecahan biasa. 1/3 dikali Rp1.500.000 per 1. Kita sederhanakan Rp1.500.000 dan 3 menjadi Rp500.000, 3 menjadi 1. Artinya 1 dikali 500.000 per 1 dikali 1. Hasilnya 500.000. Jadi Pak Rudi menggunakan uang sebanyak 500.000 untuk membeli keperluan keluarga. Jadi uang yang ditabung Pak Rudi adalah hasil penjualan dikurang bahan bakar untuk membeli bahan bakar dan dikurang untuk keperluan keluarga. Rp1.500.000 dikurang Rp200.000 dikurang Rp500.000. Hasilnya Rp1.300.000 dikurang Rp500.000 menjadi Rp800.000. Jadi uang yang ditabung Pak Rudi sebesar Rp800.000. Perhatikan soal berikutnya. Bobby diberi sejumlah uang oleh ayahnya. Bobby menghabiskan 2/5 dari uang tersebut untuk berbelanja makanan di swalayan. Sebanyak 20% dari uang tersebut digunakan untuk membeli alat tulis dan sisanya disimpan. Besar uang yang disimpan Bobby adalah Rp30.000. Berapa uang yang diberikan ayah? Lalu berapa uang yang digunakan untuk berbelanja makanan? Dan berapa uang yang digunakan untuk membeli alat tulis? Sebelum kita mengerjakan soal ini, kita tentukan dulu bahwa sejumlah uang dari ayah kita misalkan dengan 1, yaitu nilai yang utuh. Jadi, untuk menentukan sisa uang yang disimpan adalah 1 uang utuh tadi dikurang 2/5 untuk membeli makanan, dan dikurang 20% untuk membeli alat tulis. Kita jadikan pecahan biasa, 1 per 1 dikurang 2/5 dikurang 20/100. Kita samakan penyebutnya, KPK-nya menjadi 100. 1 dikali 100,
5 dikali 20 sehingga 2 juga dikalikan dengan 20. Dan 100 dikalikan 1 sehingga 20 juga dikalikan 1. Maka pecahannya sekarang 100 per 100 dikurang 40 per 100 dikurang 20 per 100. Hasilnya adalah 40 per 100 bagian dari uang yang diberi ayah. Kita ketahui bahwa sisa uang tadi yang disimpan adalah sebesar 30.000. Sehingga dapat kita samakan bahwa 30.000 adalah 40 per 100 bagian dari uang yang diberi oleh ayah. Kata dari kita ganti dengan perkalian. Jadi 30.000 adalah 40 per 100 dikali uang yang diberi oleh ayah. Nah, kita akan cari berapa besar uang yang diberi oleh ayah. Maka 40 per 100 harus berpindah melewati tanda sama dengan. Sesuai dengan penjelasan Bunda sebelumnya, bahwa untuk menentukan uang yang diberi ayah, kita pindahkan pecahan 40 per 100 melewati tanda sama dengan. 40 per 100 di sini adalah pengali. Jika dia berpindah tempat, melewati tanda sama dengan, dia akan berubah menjadi kebalikan pengali, yaitu pembagi. Sehingga uang yang diberi ayah, yang kita geser, sama dengan 30.000 dibagi 40 per 100. Sesuai dengan operasi pembagian pecahan menjadi 30.000 per 1 dikali 100 per 40. Sehingga diperoleh uang yang diberi ayah adalah 30.000 dikali 100 yaitu 3 juta per 40. Hasilnya adalah 75.000. Setelah kita menemukan uang yang diberi ayah, kita bisa menentukan uang yang digunakan untuk berbelanja makanan, yaitu tadi adalah 2/5 dari uang yang diberi oleh ayah. 2/5 dikali 75.000. 2/5 dikali 75.000 per 1. Kita dapat sederhanakan dengan membagi 5. 75.000 menjadi 15.000, 5 menjadi 1. Sehingga sekarang operasi hitungnya adalah 2 dikali 15.000 per 1 dikali 1. Hasilnya adalah 30.000. Oke, selanjutnya kita dapat menentukan uang untuk membeli alat tulis, yaitu 20% dari uang yang diberi ayah. Artinya 20% kita kalikan dengan uang yang diberi ayah tadi. 20 per 100 dikali 75.000. Kita rubah menjadi pecahan biasa, 20 per 100 dikali 75.000 per 1. Kita sederhanakan dengan membagi 100. 75.000 menjadi 750 dan 100 menjadi 1. Maka sekarang 20 dikali 750 per 1 dikali 1. Hasilnya menjadi 15.000. Nah, oke, sekian dan terima kasih. Apakah kalian sudah paham? Kalau kalian belum paham, kalian dapat bertanya melalui WA atau telepon. Sekian video pembelajaran dari Bunda. Sampai jumpa lagi. Namo Buddhaya.